Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fisika Seksi Channel. Kita lanjutkan kajian fisika hari ini ya. Kita akan membahas materinya mengenai induksi elektromagnetik. Ini bab setelah kita mempelajari medan magnet. Kemarin kita sudah belajar arus. Arus disebut biasanya arus bisa menghasilkan medan magnet. Ya, kemarin kita sudah membuktikan dan menghitung medan magnet pada kawat lurus, lurus panjang dan lurus pendek, kawat lingkaran, solenoida dan toroida. Jika ada arus akan dihasilkan medan magnet. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Kalau arus bisa menghasilkan medan magnet, sebaliknya bisa nggak ya medan magnet menghasilkan arus? Nah, pertanyaan itulah yang kita buktikan di induksi elektromagnetik. Dari judulnya elektromagnetik ya, artinya kita ingin menghasilkan arus dari medan magnet. Kalau kita mendengar kata-kata induksi itu terimbas atau terikut ya, atau terpapar dalam bahasa yang lain. Contoh, kalau kita melihat teman ya yang makan buah mangga atau buah jeruk yang kecut ya, ketika dia merasa kecut buah tersebut, kita yang melihat ikut merasakan ya. Nah, ikut merasakan kecutnya mangga atau jeruk, itu istilah fisikanya terinduksi ya. Contoh, ini anak-anak sekarang senang nonton film Korea ya. Ketika dia menonton film Korea, ternyata bintang filmnya itu menangis mungkin karena kesedih ya. Nah, dia yang nonton ikut nangis. Maka penonton yang menangis karena si Korea menangis itu terinduksi ya, terikut, terbawa emosi sehingga ikut juga menangis. Oke, itu lebih kurang pengertian sederhana tentang induksi. Baik, sebelum kita mengkaji lebih dalam induksi elektromagnetik, ada beberapa besaran dasar yang mesti kita pahami. Yang pertama, kita mengulang kembali tentang garis-garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet adalah garis khayal yang berada di sekitar magnet ya, dengan arah ada dua, di luar magnet dari utara ke selatan, sementara di dalam magnet arahnya dari selatan ke utara. Jadi kalau kita bayangkan ini sebuah magnet batang ya. Nah, di luar, mohon maaf saya tadi memori HP saya full ya. Boleh kita ulang kembali tentang garis-garis medan magnet. Tadi kita sampaikan garis medan magnet itu ada dua, di luar dari utara ke selatan, tapi kalau di dalam dari selatan ke utara. Coba kita bayangkan ke depan. Ya, jadi kalau di luar magnet, garis gaya magnet itu keluar dari utara masuk ke selatan, dari utara ke selatan. Demikian juga sebelah bawah ya, dari utara ke selatan, utara selatan. Nah, ini kalau di luar magnet. Sedangkan kalau di dalam magnet, garis gaya magnet itu berjalan dari selatan ke utara. Jadi seakan-akan garis gaya magnet itu berputar ya, dari utara ke selatan, dan kalau di dalam dari selatan ke utara. Nah, jumlah rapat garisnya ini, besar garisnya tergantung besar dari medan magnet ya, atau garis rapat garis magnetnya menunjukkan berapa nilai magnet tersebut. Baik, itu yang pertama, sekedar mereview tentang garis-garis gaya magnet. Nah, di induksi elektromagnetik kita nanti sering mendengar istilah flux magnetik ya, flux atau fluksi, disimbol seperti ini. Flux ini kalau kita rindu dengan orang yang kita sayang, kita flux ya. Oke. Ini sekarang kita lihat bagaimana ini dimaksud dengan flux magnetik. Bayangkan kita punya sebuah bidang
Di sini saya ambil bidangnya segi 4 ya, lebih kurang seperti ini. Anggaplah bidang kita ini punya luas penampang katakanlah A. Ya. Bidang memiliki garis normal. Ingat, garis normal adalah garis khayal yang tegak lurus bidang. Sekarang, kalau di bidang ini dilewatkan garis-garis medan magnet, ya, garis-garis gaya magnet boleh. Katakanlah medan magnetnya B. Nah, yang dimaksud dengan flux magnetik adalah jumlah garis gaya magnet yang menembus bidang tersebut. Ya, besar garis gaya magnet yang menembus bidang, itulah disebut dengan flux magnetik. Nah, secara perkalian matematis ditulis medan magnet dikali titik dengan luas penampang yang ditembusnya. Ingat di vektor, kalau dua buah vektor dikali titik, maka nanti marganya jadi apa? Cos alfa. Ya, di mana alfa adalah sudut yang dibentuk medan magnetik terhadap garis normal. Jadi ya, alfa adalah sudut yang dibentuk oleh medan magnet terhadap garis normal. Ingat tadi, garis normal adalah garis yang tegak lurus bidang. Oke, inilah pengertian dari flux magnetik. Nah, dari sini satuannya apa? Satuan flux magnetik adalah satu. Karena rumusnya medan magnet dikali luas, pertama medan magnet itu kemarin kita tahu rumusnya adalah Weber per meter kuadrat. Kemudian dikali luas, luas juga meter kuadrat, sehingga secara matematis meter kuadratnya hilang. Berarti satuan dari flux apa? Satuan dari flux adalah Weber. Atau flux ini bisa juga satuannya sebagai berikut. Ingat, kemarin medan magnet satuan lainnya adalah Tesla. Maka karena rumusnya B kali A, gantilah medan magnet itu dengan Tesla. Kemudian dikali dengan luas, dalam hal ini luas itu meter kuadrat. Berarti satuan flux yang lain adalah Tesla dikali dengan meter kuadrat. Atau 1 Weber sama dengan 1 Tesla kali meter kuadrat. Baik, ini mengenai satuan dari flux magnetik. Sekarang, kalau kita perhatikan gambar, ya, medan magnetnya jatuh tegak lurus menembus bidang, ya. Nah, maka dalam hal ini jika medan magnet tegak lurus dengan bidang, artinya sudut antara medan magnet dengan garis normal adalah 0 derajat. Ya. Garis medan magnet tegak lurus bidang tapi sejajar dengan garis normal. Karena sejajar dengan garis normal, sudutnya 0, kita tahu kosinus 0 bernilai 1, maka untuk gambar ini flux magnetnya kita bisa hitung dengan persamaan medan magnet dikali luas, cosnya karena jatuh tegak lurus, medan magnet sejajar dengan garis normal, sudutnya kalau sejajar 0, kosinus 0 bernilai 1, maka fluxnya adalah B dikali A. Tapi seandainya medan magnetnya sejajar bidang, ya, lebih kurang seperti ini, normalnya tadi tegak lurus, tapi medan magnetnya sejajar bidang seperti ini. Ya, ini arah medan magnet. Nah, lihat sudut yang dibentuk medan magnet yang sejajar bidang dengan garis normal adalah 90, ya, alfa 90. Sementara cos 90 bernilai 0, sehingga flux magnetik yang dihasilkan bernilai 0. Artinya kalau medan magnetnya sejajar bidang,
tidak ada garis gaya magnet yang menembus bidang, maka nilai fluxnya 0. Kita tahu pengertian flux tadi adalah apa? Jumlah garis magnet yang bisa menembus bidang. Sehingga kalau medan magnetnya sejajar dengan bidang atau tegak lurus dengan garis normal, maka tidak ada garis magnet yang menembus bidang, sehingga kondisi tersebut flux magnetiknya bernilai 0. Jadi sekali lagi, pengertian flux magnetik adalah jumlah garis gaya magnet yang bisa menembus bidang pertukaran.